Bab 552. Sanggup kalah, sanggup mati. Nona pertama keluarga Tang tidak menyangka Mile ini akan berbalik dan melarikan diri. Tampak jelas, Mile ini telah melihat niatnya. Pada saat ini, suasana di arena agak canggung. Musnahkan sekte pedang atau tidak? Nona pertama keluarga Tang terdiam. Jika musnahkan, sekte pedang akan melawan mati-matian, dan keluarga Tang pasti harus sedikit berkorban, tetapi jika tidak dimusnahkan, sekte pedang sudah memutus hubungan, dan sekte pedang sekarang ada di masa terlemah, jika tidak musnahkan sekarang. Setelah energi vitalitas sekte pedang pulih, maka, saat itu jika ingin memusnahkan sekte pedang, maka bukan membayar harga mahal lagi, tapi harga yang sangat mahal. Musnah atau tidak? Nona pertama keluarga Tang ragu-ragu. Di lapangan, semua orang sekte pedang menatap wanita di depannya. Sebuah keputusan wanita di depannya dapat mengubah nasib sekte pedang. Harus dikatakan, saat ini, hati Hilman sangat tidak berdaya, dan lebih tepatnya sedikit sedih. Sejak kapan sekte pedang perlu melihat wajah orang lain untuk bertahan hidup? Tapi sekarang, sekte pedang tidak bisa bersikap keras. Jika sebelumnya tidak bertarung mati-matian dengan lembaga seni bela diri, ada beberapa formasi besar dan ditambah dengan jiwa leluhur sekte pedang untuk melindungi diri, itu sama sekali bukan masalah. Tapi sekarang, energi vitalitas sekte pedang terluka parah, sama sekali tidak bisa bertarung mati-matian dengan keluarga Tang. Karena itu, jika bisa tidak bertarung, sebaiknya tidak bertarung. Dan bertarung atau tidak, keputusan bukan di tangan sekte pedang, tetapi di tangan klan keluarga Tang. Pada saat ini, Louis yang berada di samping Nona pertama keluarga Tang, tiba-tiba berkata, "Nona pertama, jika tidak memusnahkan sekte pedang sekarang, jika sekte pedang membalas dendam di masa depan. Apalagi, sekte pedang telah bertahan selama bertahun-tahun, jika bisa mendapatkan kekayaan dari sekte pedang. Nona harusnya tahu, saat keluarga berkembang, adalah masa yang paling membutuhkan uang, bisa mendapatkan kekayaan sekte pedang. Setidaknya untuk beberapa tahun ke depan, kita tidak akan bermasalah dengan uang." Nona pertama keluarga Tang diam dan tidak berbicara. Louis berkata lagi, "Selain itu, sekte pedang tampak jelas berkolusi dengan aliansi Ordo. Jika kita melepaskan mereka kali ini, mereka pasti akan beralih ke aliansi Ordo. Begitu nanti kita memiliki konflik dengan aliansi Ordo, sekte pedang ini pasti akan membalas kita. Oleh karena itu, bawahan menyarankan agar berkorban sedikit demi menghancurkan sekte pedang, terutama saat ini sekte pedang tidak lagi memiliki tubuh bayangan leluhur, dan ini waktu terbaik kita untuk menyerang." Bicara sampai di sini, dia ragu-ragu, kemudian berkata, "Nona pertama, selama kita menghancurkan sekte pedang ini, meskipun harta karun itu tidak ada di tangan sekte pedang, maka kita akan pergi mencari Mile lagi. Tapi jika sekte pedang tidak dimusnahkan, sekte pedang, Mile dan lembaga seni bela diri ini bergabung, saat itu tiba, Star-Lord jika ikut terlibat, bagi kita sangat tidak menguntungkan. Dan jika sekte pedang dihancurkan, hanya tersisa Mile sendiri, dan lembaga seni bela diri tentu tidak mungkin melindunginya. Saat itu, kita akan dengan sangat mudah berurusan dengannya. Meskipun lembaga seni bela diri melindunginya, bagi kita juga tidak akan sulit." Nona pertama keluarga Tang memandang Hilman di kejauhan. "Aku ingin tahu apakah klan kamu tertarik untuk bergabung dengan keluarga Tang aku." Begitu pernyataan ini keluar, semua orang di lapangan memandang Nona pertama keluarga Tang. Louis juga menatap Nona pertama dengan tidak percaya. Nona pertama ini lebih kejam darinya. Ingin menaklukkan sekte pedang secara langsung. Namun saat mendengar kata-kata Nona pertama keluarga Tang, wajah Hilman tiba-tiba berubah muram,
ingin sekte pedangku menyerah pada keluarga Tangmu. Nona pertama keluarga Tang tersenyum dan berkata, Yang mulia, kita bekerja sama. Hilman mencibir, kerja sama. Apakah kamu percaya pada dirimu sendiri? Nona pertama keluarga Tang tersenyum dan berkata, sepertinya sekte kamu tidak berniat untuk bekerja sama dengan keluarga Tang aku. Hilman memandang semua murid sekte pedang di bawah, maukah kalian menyerah? Menyerah. Di bawah, semua murid sekte pedang meraung serempak, lebih baik mati. Hilman menoleh, melihat nona pertama keluarga Tang, apakah kamu sudah melihat sikap sekte pedangku? Nona pertama keluarga Tang berkata dengan suara rendah, lebih baik mati. Baik, aku akan mewujudkannya. Suaranya jatuh, telapak tangannya terbentang, di telapak tangannya ada jimat transmisi suara. Pada saat ini, Hilman yang berada tidak jauh di depannya tiba-tiba menghilang, dan seberkas cahaya pedang menebas nona pertama keluarga Tang. Tampak jelas, Hilman ingin menyerang lebih dulu. Karena keluarga Tang tidak akan menyerah, maka bagi sekte pedang, wajar menyerang lebih dulu sebelum master klan keluarga Tang tiba. Hilman menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia datang ke depan nona pertama keluarga Tang. Wajah nona pertama keluarga Tang tidak berekspresi, dia tidak menghindar. Dan tepat saat pedang Hilman datang setengah kaki di depannya, sesosok bayangan tiba-tiba muncul di depan Hilman, dan saat berikutnya, pedang panjang menebas langsung ke ujung pedang Hilman. Boom! Hilman kembali ke posisi semula dalam sekejap. Di lapangan, semua orang melihat ke sisi yang berlawanan. Di depan nona pertama keluarga Tang, berdiri seorang orang berbaju hitam. Orang berbaju besi itu tinggi, sekitar 2 kali ukuran rata-rata orang. Dia mengenakan topi hitam dan tidak bisa melihat wajah aslinya. Dan di pinggangnya, ada pedang panjang dengan sarung. Hilman menatap orang berbaju besi itu dengan tatapan serius di matanya. Pada saat ini, nona pertama keluarga Tang tiba-tiba berkata, sekte pedang, menyerah atau tidak menyerah. Bicara sampai di sini, dia tiba-tiba tertawa, jika menanyakan ini sekarang, sekte pedangmu pasti tidak akan menyerah, tunggu sebentar. Suara itu jatuh. Telapak tangannya terentang, jimat transmisi suara tiba-tiba naik ke langit. Segera, dari celah ruang hampa di atas sekte pedang, sekelompok kavaleri bergegas keluar. Kavaleri klan keluarga Tang. 16 orang. Tidak hanya itu, ada juga pasukan master yang mengenakan pakaian ketat hitam dan memegang busur hitam. Ada 9 orang. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang di sekte pedang berubah. Tidak hanya sekte pedang, William dari lembaga seni bela diri dan lainnya juga menjadi sangat khusyuk. 37 Supermaster. Ditambah dengan orang berbaju besi di samping keluarga Nona Tang, barisan ini, meskipun lembaga seni bela diri dan sekte pedang bergabung, mereka mungkin tidak akan mampu melawannya. Klan keluarga Tang sudah begitu kuat. Ada kekhawatiran yang mendalam di mata William. Pada awalnya, sekte pedang dan lembaga seni bela diri merasa mereka adalah kekuatan utama di alam semesta chaos ini, tetapi sekarang tampaknya sekte pedang dan lembaga seni bela diri telah tertinggal. Saat ada tubuh bayangan leluhur, sekte pedang dan lembaga seni bela diri masih memiliki ketergantungan. Bagaimanapun juga, kekuatan tubuh bayangan leluhur ini tidak biasa. Dapat dikatakan bahwa datang berapa banyak yang mati. Tapi sekarang, tubuh bayangan leluhur ini telah tiada. Entah itu lembaga seni bela diri atau sekte pedang, semuanya sudah tidak ada kartu truf terkuat. Memikirkan hal ini, William menghela nafas dengan suara rendah. Jika sekte pedang dan lembaga seni bela diri tidak berkonflik,
kedua pihak bergabung maka akan ada dua tubuh bayangan leluhur di kota Shenwu ini. Siapa yang berani menyerang kota Shenwu? Dan sekarang, pada saat ini, dia juga merasakan bahaya. Di atas Sekte Pedang, dengan munculnya Master Keluarga Tang, tekanan yang tak kasat mata segera menyelimuti seluruh Sekte Pedang. Ini sudah menjadi penekanan kekuatan. Di udara, Nona pertama keluarga Tang memandang Hilman. Sekarang aku akan bertanya padamu lagi, menyerah atau tidak? Hilman hendak berbicara. Saat ini, Nando yang berada tidak jauh dari sana tiba-tiba berkata, Nona pertama Tang percaya bahwa harta karun itu tidak ada di tangan Sekte Pedang. Nona pertama Tang memandang Nando, sudah tidak penting lagi. Nando berkata dengan sungguh-sungguh, ini sangat penting. Nona pertama Tang, aku bisa jamin, jika bertempur hari ini, Sekte Pedang aku akan menyerahkan segalanya, dan master kalian di sini 90% akan mati. Saat itu tiba, apa yang akan kamu gunakan untuk melawan Mile? Atau apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kultivator pedang itu benar-benar begitu sederhana? Hari itu Star-Lord mengumpulkan berapa banyak master untuk menyerang Star Territory Wei Yang, tapi apa yang terjadi? Semua master musnah, bahkan tubuh bayangan Star-Lord langsung terbunuh. Apakah kalian tidak memikirkannya? Nona pertama Tang menggelengkan kepalanya, ketua sektemu, aku tidak peduli dengan Mile sekarang, aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu, Sekte Pedang, menyerah atau tidak menyerah? Mendengar ini, wajah Nando tiba-tiba tenggelam. Dia ingin mengalihkan perhatian Nona pertama Tang, tapi sekarang sepertinya pihak lawan ingin menghabisi Sekte Pedang sekarang. Lebih tepatnya ingin menelan Sekte Pedang. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat Nona pertama Tang, tujuan kalian bukan hanya harta karun itu, tetapi Sekte Pedangku. Kamu sudah salah. Di samping, Hilman berbisik, awalnya, tujuan mereka hanyalah harta karun. Namun, Sekte Pedang aku cukup bodoh untuk bertarung dengan lembaga seni bela diri. Tidak hanya bertarung, tetapi juga membuang kartu truf satu per satu. Jadi, tujuannya bukan hanya harta karun. Kita yang telah memberinya kesempatan ini. Sekarang, dia ingin menelan Sekte Pedangku dan juga menginginkan harta karun itu. Dan Sekte Pedangku dibandingkan dengan Mile, dia lebih memilih untuk memusnahkan kita terlebih dahulu karena Sekte Pedang lebih kuat dari Mile. Setelah membersihkan Sekte Pedang, hanya ada satu orang yang tersisa yaitu Mile, jadi semuanya mudah ditangani. Nona pertama Tang tersenyum dan berkata, Sekte Pedang benar-benar bodoh karena tidak membiarkan Yang Mulia menjadi ketua sekte. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan hampir jatuh, dan pada saat ini, Nando tiba-tiba berkata, Sekte Pedangku bersedia bekerja sama dengan klan keluarga Tang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di lapangan memandang Nando, dan bahkan Hilman memandang Nando, matanya penuh ketidakpercayaan. Dan semua master di Sekte Pedang juga melihat Nando. Semua orang mengira mereka salah dengar. Menyerah. Nando memandang Nona pertama keluarga Tang, Sekte Pedangku bersedia bekerja sama dengan klan keluarga Tang, kerjasama. Nona pertama keluarga Tang tersenyum, kerjasama seperti apa? Nando hendak berbicara. Saat ini, tidak jauh, Hilman tiba-tiba berkata, kakak seperguruan, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Wajah Nando dingin, adik seperguruan, apakah kamu benar-benar ingin Sekte Pedang aku hilang dari dunia ini? Hilman memandang Nando dan tidak berbicara. Nando berkata lagi, warisan puluhan ribu tahun Sekte Pedang tidak boleh hancur di tangan kita. Hilman menggelengkan kepalanya, apa kamu tahu, begitu berlutut kali ini,
reputasi Sekte Pedang selama puluhan ribu tahun akan hancur di tangan kita. Kita bukan hanya tidak bisa mengangkat kepala, dan nenek moyang yang telah menciptakan banyak kehormatan terhadap Sekte Pedang akan mati dengan tidak tenang. Apalagi begitu berlutut kali ini, kultivator pedang Sekte Pedang aku akan menjadi pedang di tangan orang lain, tanpa pedang kebebasan dan martabat. Apakah itu masih akan tetap tajam? Bukankah lebih baik menebas daripada membelok? Nando berkata dengan kejam, mungkinkan biarkan Sekte Pedang menghilang begitu saja dari dunia. Selama orang hidup, semuanya mungkin. Pokoknya, aku tidak ingin membiarkan Mile itu mendapatkan keuntungan. Hilman tiba-tiba menghilang. Puff. Seberkas cahaya pedang langsung menembus kepala Nando. Mata Nando terbuka lebar, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka adik seperguruannya ini akan tiba-tiba menyerang. Semua orang di lapangan memandang Hilman di udara. Hilman berkata dengan nada ringan, "Kamu memang benar, segala sesuatu mungkin terjadi saat seseorang hidup. Namun, jika kamu hidup dengan berlutut, maka Sekte Pedang lebih baik tidak mau. Kultivator pedang Sekte Pedang aku, sanggup kalah dan sanggup mati, tapi tidak akan pernah bertekuk lutut." Saat mengatakan itu, dia melihat ke bawah. Semua murid Sekte Pedang patuhi perintah. Meskipun Sekte Pedangku mati, mereka akan mati dengan tulang punggung dan kekuatan. Bunuh. Bunuh. Di antara Sekte Pedang, kultivator pedang yang tak terhitung jumlahnya bergema seperti guntur, bergema di langit. Sekte Pedang menyerang lebih dulu. Bersambung.